Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Win-win solution untuk pemilihan Panglima TNI pengganti Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Strategi win-win solution atau semua kebagian dalam posisi yang menguntungkan sehingga menghilangkan kesan ada yang dirugikan tampaknya akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam menentukan pimpinan Tentara Nasional Indonesia ke depan. Sebagaimana dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Atas dasar itulah, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan suksesi Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Hal ini terkait dengan rencana pergantian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Siapakah suksesor atau pengganti Marsikal Hadi? Ikutilah ulasan ini sampai selesai. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 13 Ayat 3, yaitu pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Kemudian pada ayat yang keempat disebutkan bahwa jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Dan di ayat 5 disebutkan pula bahwa untuk pengangkatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dari situ, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, memiliki peluang yang sama. Pada tanggal 18 Oktober 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI. Menurut Perpres ini, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Sebelumnya, posisi nomor 2 di Mabes TNI ditempati oleh Kepala Staf Umum TNI dengan pangkat perwira tinggi bintang 3. Maka dengan adanya Perpres yang baru tersebut, posisi orang kedua di Mabes TNI akan ditempati oleh Wakil Panglima TNI dengan pangkat perwira tinggi bintang 4. Panglima dibantu oleh Wakil Panglima. Demikian bunyi pasal 14 ayat 3 Perpres nomor 66 tahun 2019. Wakil Panglima TNI menurut Perpres ini merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau trimatra terpadu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Dengan demikian, jika Panglima TNI berhalangan, maka Wakil Panglima bisa berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan yang pangkatnya sama-sama bintang 4. Apalagi, saat ini juga ada 3 jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan dengan pangkat perwira tinggi bintang 3. Dengan pangkat perwira tinggi bintang 4 yang disandang oleh Wakil Panglima, ia bisa menjadi atasan bagi para Pangkogab Wilhan. Jenderal Andika Perkasa merupakan yang paling senior. Beliau merupakan Arbituren Akmil tahun 1987. Laksamana Yudo Margono merupakan Arbituren Akademi Angkatan Laut tahun 1988A. Dan Marsikal Fajar Prasetyo juga merupakan Arbituren Akademi Angkatan Udara tahun 1988B. Jika Presiden Jokowi mengambil posisi win-win solution berdasarkan senioritas, kemungkinan yang akan menjadi Panglima adalah Jenderal Andika. Kemudian, posisi Wakil Panglima TNI yang dihidupkan kembali sesuai dengan Perpres nomor 66 tahun 2019 ini akan diisi oleh Laksamana Yudo Margono atau Marsikal Fajar Prasetyo sebagai alternatif. Kembali ke skenario tersebut di atas. Selanjutnya, Laksamana Yudo Margono akan memperoleh kesempatan menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika pada sekitar akhir tahun 2022 mendatang. Hal ini sesuai dengan masa dinas Jenderal Andika yang akan berakhir pada Januari 2023. Jadi, Laksamana TNI Yudo Margono juga dapat kesempatan menjadi Panglima TNI selama 1 tahun dari tahun 2022 hingga Desember 2023. Kemudian Marsikal Fajar Prasetyo akan mengisi jabatan Wakil Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono selama sekitar 6 bulan hingga dirinya pensiun pada bulan Mei 2024 mendatang. Karena itu pula, jika skenario tersebut yang digunakan, maka pada tahun 2024
kandidat Panglima TNI kembali dipegang dari Matra Udara. Kepala Staf Angkatan Udara, pengganti Fajar Prasetyo, kemungkinan besar akan menjadi kandidat kuat Panglima TNI sekaligus mengawal peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 yang datang. Tentu saja akan dipegang oleh Arbituren tahun 1991 sampai 1993. Jika pola tersebut yang akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi, maka bersamaan dengan itu akan ada Kepala Staf Angkatan Darat yang baru pengganti Jenderal Andika Perkasa. Peluang paling besar kini ada di tangan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang saat ini berusia 55 tahun. Arbituren Akmil tahun 1988B itu kini menduduki posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Kandidat kedua adalah Letnan Jenderal TNI Eko Margiono yang berumur 54 tahun. Beliau juga merupakan Arbituren Akmil tahun 1989 dan kini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Kandidat ketiga adalah Letnan Jenderal TNI Teguh Arif Indratmoko yang saat ini berusia 55 tahun. Beliau merupakan Arbituren Akmil tahun 1988A dan kini menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Pusterat. Hal ini mengacu kepada regenerasi di bawah Jenderal Andika yang merupakan Arbituren Akmil tahun 1987, sehingga peluang penggantinya ada pada Arbituren Akmil 1988A, 1988B, dan 1989. Sedangkan peluang Arbituren Akmil 1987 bisa dibilang tipis sekali, apalagi Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra sudah menempati posisi strategis sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Lalu, siapakah calon pengganti Laksamana Yudo Margono apabila terpilih menjadi Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI? Calon kuat saat ini adalah Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono yang berusia 55 tahun. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Laut tahun 1988A dan kini menempati posisi sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kandidat kedua adalah Laksamana Madya TNI Amarula Octavian yang berusia 55 tahun juga. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Laut tahun 1988A dan kini menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan. Sedangkan kandidat ketiga adalah Laksamana Madya TNI Nur Hidayat yang berusia 55 tahun. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Laut tahun 1988B dan kini menjabat sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut atau Kodiklat TNI Angkatan Laut. Namun, apabila Marsikal Fajar Prasetyo yang terpilih menjadi Panglima TNI atau menjadi Wakil Panglima TNI, maka jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara akan diisi oleh Jenderal Bintang 3 Angkatan Udara. Kandidat paling kuat adalah Marsikal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto yang berusia 55 tahun. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Udara tahun 1988A dan kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Kandidat kedua adalah Marsikal Madya Andriawan Martono Putra yang berusia 54 tahun. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Udara tahun 1989 dan kini menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Sedangkan kandidat ketiga adalah Marsikal Madya TNI Imran Baidirus yang berusia 56 tahun. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Udara tahun 1988A dan kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Itulah win-win solution dalam rangka mencari pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Narasi dalam tayangan ini ditulis oleh wartawan senior Republika, Selamat Ginting. Semoga ulasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.